Siap Mualim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limashayikihi amin. Wa min akadil muhimmati ala al-musafiri ilal hajji al-ijtihadu fi ayyakuna zaduhu tayyiban wa nafaqatuhu halalan wal yahris kullal hirsi ala dhalika fa innal ladhi yahujju bil ma'il harami la yaqbalu Allahu hajjahu wa idza labba inda ihramihi yaqulu lahu subhanahu la labbaika wa la sa'daika wa zaluka haram wa rahilatuka haram wa hajjuka ghairu mabrurin wa yaqulu ta'ala lilladhi yahajju
للذي يحج بالماء الحلال إذا لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور كذلك ورد بالخبر وليكن المسافر إلى الحج طيب النفس وليكن المسافر إلى الحج طيب النفس بما ينفقه من المال في سفره فإنها نفقة مخلوقة متبوعة بالخير والبركة واليسر والسعة وقد ورد أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم 700 ومهما كان الحاج موسرا فليبالغ في توسيع النفقة على الفقراء والمساكين وبذل المعروف للضعفاء والمقلين خصوصا هؤلاء ولغيرهم من المسلمين عموما مخلصا في ذلك لله رب العالمين وليكن في سفره متواضعا متخشعا متمكنا فعلى مثل هذا الأوصاف ينبغي له أي يفدي على الله الملك الجبار المتكبر ولا يكون في سفره وحجه من المستكبرين ولا من المترفهين فيكون عند الله من المطرودين. قال عليه الصلاة والسلام إنما الحاج أشعث وأغبر وحج عليه السلام على رحل رس وتحته قطيفة رصة لا تساوي 4 دراهم فكلما كان الحج أكثر تواضعا وتمكنا وأرس هيئة يريد بذلك وجه الله كان حجه أطيب وأزكى وأجل وأكمل. قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى جعل الله السفر إلى الحج مثالا للسفر إلى الآخرة فينبغي لك أن تستحضر عند كل عمل من أعمال السفر أمرا من أمور الآخرة يوازيه ويماثله فتتذكر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر وداعهم في سكرات الموت
ومن أخذ الزاد الطريق الآخرة أخذ زاد لطريق الآخرة ومن بعد الطريق وخوف السباع والقطاع فيها تذكر بعد طريق الآخرة وفتنة منكر ونكير وعذاب القبر ومن الالتفاف في ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان ومن السعي بين الصفا والمروة التردد بين كفتي الميزان أيهما ترجح ومن الموقف موقف القيامة هذا كلامه بمعناه فانظره في محله والأمر كما ذكره رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا والله أعلم. ومن akadil muhimmati, dan di antara yang paling kuat kepentingan atas orang yang musafir kepada ibadah haji adalah al-ijtihadu, bersungguh-sungguh di dalam bahwa ada bekalnya itu thayyiban, baik, bekalnya baik atau halal, wa nafaqatuhu halalan, dan nafkahnya halal, wal yahris kullal hirsi, dan hendaklah serakah sepenuh keserakahan, hendaklah berkeinginan sepenuh keinginannya atas yang demikian itu. Fa innal ladzi yahujju bil malil haram, karena bahwasanya orang yang berhaji dengan harta yang haram, la yaqbalullahu hajjahu, tidak Allah terima hajinya. Wa idza labba, dan apabila dia bertalbiyah inda ihramihi, ketika ihramnya, yaqulu lahu, berfirman Allah baginya, la labbaika, tidak ada labbaik akan kamu, wala sa'daika, dan tidak ada keberuntungan bagimu, wa zaduka haramun, perbekalan hajimu haram, wa rahilatuka haramun, dan kendaraanmu haram, wa hajjuka ghairu mabrurin, dan hajimu tidak diterima. Wa yaqulu ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, lilladzi yahujju bil malil halali, bagi orang yang berhaji dengan harta yang halal, idza labba, apabila dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dijawab Allah, labbaika wa sa'daika, saya jawab panggilanmu, wa sa'daika, dan keberuntungan bagimu. Zaduka halal, perbekalanmu halal, kendaraanmu halal, hajimu mabrur, hajimu diterima.
wa kadzalika seperti itulah datang riwayat dalam hadis. Wal yakumil musafiru ilal haji, dan tidaklah ada orang yang musafir pada haji thayyiban nafsi, senang hatinya, enak hatinya, bima yunfiquhu minal mal, dengan apa yang dia belanjakannya daripada harta, fi safarihi, di dalam perjalanannya, fa innaha nafaqatun makhlufatun, karena bahasanya nafkah perjalanan haji adalah nafkah yang akan diganti, makhlufah akan diganti, matbu'atun bil khair, dan nafkah yang diiringi dengan kebaikan, wal barakati, dan keberkahan, wal yusri, dan kemudahan, wal wasaati, dan keluasan. Wa qad warada, dan sungguh datang riwayat, anna nafaqata fil haji, bahwasanya nafkah di dalam ibadah haji, kan nafaqati fi sabilillah, seperti menafkahkan di dalam perang sabilillah, yaitu ad-dirhamu bisab'i mi'atin, 1 dirham dibalas dengan 700 kali lipat. Wa mahma kana haji, dan kapanpun adanya orang yang haji itu musiran, kaya atau banyak harta, wali, maka hendaklah mempersangat dalam meluaskan nafkah atas orang fakir dan miskin, dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang lemah, wal muqillin, orang yang sedikit hartanya, khususan, pada khususnya, lihaula, bagi mereka yang ibadah haji atau umrah, wali ghairihim, dan bagi yang lain mereka, minal muslimin, dari muslim, umuman, secara umum, mukhlisan fi dzalika, hal keadaan mengikhlaskan dalam nafkahnya dan sedekahnya lillah, karena Allah. Jadi mukhlisan fi dzalika, hal keadaan mengikhlaskan pada yang demikian, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wal yakun fi safarihi, dan hendaklah ada di dalam perjalanannya, mutawadi'an, merendahkan diri, merendahkan hati, mutakhasyian, dan mengkhusyukkan diri, mutamakkinan, menenangkan diri, fa'ala misli hadzal awsafi, maka atas sifat-sifat yang seperti ini, yang bagi lahu, sebaiknya bagi orang haji, ayyufli Allah, bahwa menebus dirinya atas Allah, Raja Al-Malik, Raja Al-Jabbar, yang perkasa, Al-Mutakabbir, yang maha besar. Wala yakunu fi safarihi, dan tidaklah ada di dalam perjalanannya, wala yakunu fi safarihi, tidaklah ada dalam perjalanannya dan hajinya, minal mustakbirin, termasuk orang yang menyombongkan diri, wala minal mutaraffihin, dan tidak termasuk dari orang yang bermewah-mewah, tarafus, bermewah-mewah.
fayakun, maka jadilah bila dia tidak sombong dan tidak bermewah di sisi Allah. Jadilah dia bila dia sombong dan bermewah di sisi Allah minal matrudin, termasuk orang yang diusir dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal haju as'afa wa aghbar. Hanyalah orang yang ibadah haji itu orang yang as'asa, berusutan rambutnya, lecet bajunya, acak-acakan rambutnya, as'asa, wa aghbar, dan berdebu. Wa hajja, dan berhaji Nabi alaihi salam ala rahlin rasin, di atas kendaraan yang berusutan, dan di bawahnya qatifatin, satu potong kain, rasatin, yang lecet, yang berusutan. La tusawi arba'ata darahima, yang tidak mencapai 4 dirham. Wa kullama kana al-haju, maka setiap kali ada orang yang haji itu aksara tawadu'an, terlebih banyak tawadhu'nya, wa tamakunan, dan tamaskunan, lebih banyak menunjukkan miskinnya, wa arasa hayatin, dan berusutan keadaannya, yazidu bidzalika, yuridu bidzalika, dia menghendaki dengan itu akan zat Allah, kana hajjuhu atyaba, jadilah hajinya itu terlebih baik, wa aska, terlebih suci, wa ajalla, terlebih besar, wa akmala, terlebih sempurna. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, ja'alallahu safara ila haji, Allah menjadikan perjalanan haji itu misalan, beberapa contoh, beberapa perumpamaan, lisafari, bagi perjalanan ke akhirat. Yang bagi, maka sebaiknya bagimu antas tahdiro, mengingat ketika tiap-tiap amal dari amal perjalanan haji, amran min umuril akhirat, pekerjaan dari pekerjaan akhirat, yuwazi, menyamai akan dia, wa yumafidu, dan menyerupai akan dia, fatatalakkara inda wada'il ahli, dan engkau ingat ketika meninggalkan keluarga, wal ashabi, dan meninggalkan kawan-kawan ketika musafir, wada'ahum, meninggalkan kamu akan mereka, atau mengucapkan tauhid kepada mereka dalam sakaratul maut, waktu kita menghadapi sakaratul maut. Wa man akhadha zada, nah, siapa yang mengambil bekal untuk perjalanan haji, akhadha zada, perumpamaan mengambil bekal untuk jalan akhirat. Wa may ya'ud wa min bu'dit tariq, dan jauhnya jalan menuju haji, wa khawfus sibah, dan juga takut binatang buas, wal quta'i, dan takut perampok atau pembegal dalam perjalanan haji. Tadkuru, engkau ingat, dari tariqil akhirah, tadkuru atau tadakkara, mengingatkan engkau akan jauhnya jalan akhirat, wa fitnata munkarin wa nakir, mengingatkan engkau akan fitnahnya munkar dan nakir, dan adab kubur, wa minal iltifafi, dan daripada melipat pada baju ihram, iltifafa, mengingat akan melipat pada kafan-kafanmu,
pada kain-kain kafan akfan, ya. Wa min sa'i, dan daripada sa'i antara Safa dan Marwah, hatta dunia mengingatkan engkau akan berulang balik antara dua tempat timbangan kafah, dua tempat timbangan, ayyuhuma tarajah, yang mana di antara keduanya yang lebih berat, timbangan baik, timbangan jahat. Kita mulai mandir, lalu kita lihat yang mana lebih berat, apakah kebaikan, apa kejahatan. Wa minal mawqifi, dan pekerjaan haji dari tempat wukuf, engkau ingat akan tempat wukuf hari kiamat. Hada kalamu, inilah perkataan Imam Ghazali mulakhasan, hal keadaan diringkaskan dengan maknanya. Fanzurhu, maka lihatlah akan dia fi mahali, pada tempat perkataan Imam Ghazali dan Ihya. Wal amru kama dzakarahu, dan pekerjaannya seperti yang dia sebutkannya rahimahullah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dia, wa jazahu, dan Allah memberikan balasan dari muslim akan kebaikan. Wallahu a'lam. Kita membahas tentang ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang intinya pertama mengeluarkan harta, yang kedua meninggalkan keluarga, yang ketiga mencurahkan kemampuan dalam seluruh pekerjaan haji. Makanya dikatakan ibadah haji ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah qalbiyah, ibadah hati, wal fitriyah, ibadah badan. Nah, untuk melakukan ibadah haji ini ada beberapa adab yang sangat penting. Tata cara yang diatur Islam itu adab. Jadi tata cara yang sangat penting diatur Islam dalam haji. Yang mana? Pertama, min aqdil muhimmati, di antara yang paling kuat adab yang penting atas orang musafir ke haji itu al-ittihad. Ittihad, bersungguh-sungguh, berjuang. Dalam apa? Di dalam mengusahakan bekal yang baik. Dalam haji, buat bayar hajinya harta yang baik, buat bekalnya harta yang baik. Jangan harta yang haram. Kedua, wa nafaqatuhu halal. Nafkah selama perjalanan, selama ibadah haji, sampai selama pulang haji itu halal. Yang dia makan, yang dia minum, yang dipakai halal. Nah, dengan dua macam ini, bekalnya yang halal, nafkahnya yang halal, harus kita punya keinginan kuat. Jadi wal yahris, hendaklah serakah, sepenuh keserakahan. Artinya berkeinginan kuat, sepenuh keinginan untuk mencapai itu, untuk cari bekal yang halal, nafkah yang halal. Itu diusahakan sekuat tenaga. Nah, kenapa begitu? Alasannya fa innal ladzi yahijju bil malil haram, karena bahwasanya orang yang berhaji dengan harta yang haram, la yaqbalullahu hajjahu, Allah nggak terima haji. Jadi kalau bekalnya haram, buat bayar ongkosnya haram, makannya haram, hajinya Allah nggak terima.
Karena dalam hadis idza labba inda ihramihi, kalau orang yang bakal haram, makan haram, semua serba haram di haji, dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Yaqulullah, Allah jawab labbaiknya si orang yang haji dengan harta haram, la labbaik wa la sa'daik, sama kamu gak ada labbaik. Jadi saya nggak perkenankan jawaban labbaikmu, saya tidak berikan keberuntungan sama kamu. Labbaik nggak ada, beruntung nggak ada. Kenapa? Zaduka haram, bekalmu haram, warahilatuka haram, wahilah kendaraanmu haram, wahajuka ghairu mabrur, hajimu tak diterima. Itu jawaban bagi orang yang bekalnya haram lalu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Jadi Allah bilang kalau ada labbaik, tidak ada keberuntungan, hajimu mardud, karena bekalmu haram, makanmu haram, semua serba haram. Ini kalau bahasa kita sekarang korupsi di haji. Ini jawabannya begini nanti. Tapi kalau halal gimana? Kalau yang halal, wa yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alladzi yahiju bil malil halal, akan orang yang berhaji dengan harta yang halal. Idza labba, kalau dia talbiyah, Allah jawab labbaik wa sa'daik. Labbaik, saya perkenankan panggilanmu, saya berikan keberuntungan buatmu. Engkau diterima dan engkau diberikan keberuntungan. Kalau halal, zaduka halal, bekalmu halal, dan kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur. Ini kalau halal. Hingga kalau halal, haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Kalau haji mabrur enggak ada balasan melainkan surga. Jadi kalau orang yang dengan harta halal, bekal halal, makan halal, itu hajinya mabrur, balasannya surga. Kadzalika warada bil khabar. Seperti itulah datang dalam riwayat hadis. Jadi berarti yang harus dijaga dengan bekal halal, makan halal, semua serba halal, jangan ada yang halal. Kedua, wal yakunil musafiru ilal haji tayyiban nafsi. Hendaklah orang yang musafir kepada haji tayyib, senang hati, enak hati. Jangan berat hatinya, ya saya ngeluarin duit 30 juta. Jangan nyesel hatinya, ya gue nyesel pergi haji, bayar mahal-mahal. Senang hati. Saya girang keluarkan harta buat haji, thayyiban nafsi, senang hatinya dengan apa yang dia belanjakan dari harta di dalam perjalanan haji. Bisa senang. Sama juga kita ibadah, sholat, puasa, senang hati kita bisa ibadah kepada Allah. Syukur sama Allah yang kita dipilih untuk bisa ibadah. Itu kalau ibadah senang dan syukur, bukan berat. Pagi udah bangun subuh, nah baru sembahyang zuhur udah asar, itu namanya nggak senang. Harusnya saya kira habis asar bayang maghrib, lalu maghrib selesai isya, mesti girang hati. Begitu juga haji, thayyiban nafsi, senang hatinya. Bima yunfiqu minal mal, senang hatinya dengan apa yang dia belanjakan dari harta dalam perjalanan haji. Kenapa senang? Fa innaha nafaqatun makhlufatu, karena yang dia belanjakan haji bakal diganti. Nafkah yang makhlufah, nafkah yang bakal digantiin Allah.
matbu'atun bil khair, nafkah yang diiringi dengan kebaikan dan keberkahan dan keluasan. Jadi kalau orang keluar harta buat haji, itu nanti hartanya tambah luas, tambah banyak, tambah berkah, tambah penuh dengan rahmat. Diongkosin orang haji dengan harta halal, mungkin diganti dengan haji-haji yang lain. Bisa terhaji, bisa berangkatin anaknya. Ongkosin orang satu, anaknya dia berangkat haji, gantinya daripada ongkosin orang haji dengan ikhlas. Ini diganti, makanya senang kalau ngeluarin harta buat haji. Waqat waroda dan sungguh datang riwayat anna nafaqata fil haji karena nafaqati fisabilillah hadirhamu bisa mi'ati, bahwasanya membelanjakan harta dalam haji seperti bandingannya belanjakan harta dalam perang sabilillah. Bagaimana? Ad-dirhamu, 1 dirham dibalas 700 kali lipat. Dirham dibalasnya 700 dirham. 1 juta dibalasnya 700 juta. Begitu haji. Dibalas 7 kali, 700 kali. Wa mahma kana al-haju, dan kapan-kapan adanya orang haji itu kaya. Ini kalau kita dikasih kaya, banyak harta, balik-balik, hendaklah mempersangat di dalam meluaskan nafkah atas orang fakir dan miskin. Kalau kita kaya, banyak baudin yang banyak. Banyak-banyak kita sedekah kepada fakir dan miskin. Juga kita bersedekah kepada orang-orang yang lemah, al-muqillin, orang yang bawa sedikit harta, kita kasih. Yang lemah kita kasih. Yang dikit hartanya nih buat ambil. Miskin kita banyak sedekah. Kalau kaya banyak-banyak harta buat banyak sedekah. Fakir miskin banyak nulungin orang sedikit hartanya. Juga kita banyak memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Ya. Apalagi orang haji. Walilirihim, dan bagi mereka yang nggak haji pun kita bantu. Kan suka ada di sana orang yang nggak haji, kita bantu orang miskin. Terutama haula, mereka yang bikin haji. Orang miskin yang bikin haji, orang yang bikin harta bikin haji, kita bantu. Dan juga bagi mereka yang lain yang tidak bikin haji, bantu mereka. Ya. Umuman, secara umum, tapi syaratnya mukhlishon fi dzalika lillahi rabbil alamin. Kalau kita memberikan sedekah kepada fakir miskin yang haji atau yang tidak, niatnya ikhlas karena Allah. Itu ada tujuan dipuji, ria, bangga, ikhlas karena Allah. Ya. Wal yakun fi sabari, yang ketiga. Selain kita ini kalau kaya banyak harta, kita bawa uang yang banyak sedekah fakir miskin, atau kita bantu orang yang sedang haji yang hartanya sedikit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, hendaklah dalam perjalanannya kita bersikap tawadhu, rendah hati. Kalau rendah hati nggak pernah merasa lebih dari orang lain. Biar dia kaya nggak masalah lebih. Hebatan orang miskin. Kenapa? Orang miskin banyak sabarnya. Orang kaya sedikit sabarnya dalam hati. Jadi selalu kita kawan, merasa lebih rendah dari orang. Itu sikap Adam haji. Mutawadian, mutakhasian, berusaha khusyuk. Mutakhasian, khusyuk. Yang ketiga, mutamaskinan, merasa miskin, tidak merasa kaya. Ini harta saya punya Allah, kekayaan saya punya Allah, saya nggak punya apa-apa. Merasa miskin, mutamaskinan, merasa miskin. Ba'ala misli hadzal awsaf,
Maka atas sifat yang seperti ini, yaitu dia adalah tawadhu, khusyuk, merasa miskin, itu adalah fayakunu indallah maka yang bagi lahu, sebaiknya baginya ayyufdi Allah, ayyufdi, dia menebus dirinya atas Allah. Jadi saya keluarkan harta, semua ini ada ingin supaya saya tebus diri saya kepada Allah. Ayyufdi, jadi pada ayyufdi menebus dirinya terhadap Allah, Raja yang Maha Besar, Al-Mutakabbir. Keempat, wala yakunu fi safari, jangan ada atau tidak ada pada perjalanannya dia termasuk orang yang sombong, yang kita sombong. Wala mutafali wa mutarafi, jangan kita bermewah haji kita. Jadi jangan mutarafi, bermewah-mewah dalam pakaian, di dalam makanan. Nanti kalau kita sombong dan mewah, fayakunu indallah minal matrudin, jadilah kita di sisi Allah termasuk orang yang diusir dari rahmat. Biar dia haji kalau dia sombong, biar dia haji kalau dia mewah, nggak dapat rahmat Allah. Nah, makanya hendaklah adabnya jangan sombong, jangan bermewah-mewah dalam haji. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal haju as'asa wa akbar, hanyalah orang haji itu orang yang berusukan pakaiannya, lecak pakaiannya, dan berdebu badannya. Jadi nggak ada mewah, nggak ada keren. Jadi berlecak pakaiannya, berdebu badannya. Itu makanya tidak kita boleh sombong dan mewah. Wahajja, dan Nabi contohkan, bukan hanya perintah dengan ucapan. Haji adalah orang yang pakaiannya lecak dan orang yang berdebu. Tapi Nabi contohkan, wahajja, itu berhaji. Nabi alaihi salatu wassalam ala hajja, berhaji Nabi alaihi salam ala rahlin raslin, atas kendaraan yang acak-acakan. Jadi kudanya acak-acakan, ontanya tidak ada mewah. Raslin itu bahasa kita lecak, ya. Pelananya lecak, kemudian lesnya kuda itu lecak, dan semua nggak ada kelihatan mewah. Kendaraan yang rasil, yang lecak. Watah tahu qatifatin, dan di bawah kendaraan itu, yakni di bawah Nabi duduk satu lembar kain yang lecak yang tidak mencapai harganya 4 dirham. Nabi duduk di atas pelana dipakai kain yang harganya enggak 4 dirham. Kalau dulu 4 dirham sederhana, itu enggak mencapai, la yusawi, enggak mencapai 4 dirham. Itu menunjukkan bahwa Nabi kendaraannya lecak. Ya. Fakullama kana al-haji, kata Abi Abdullah, maka setiap kali ada orang yang haji itu lebih banyak tawadhu'nya, lebih banyak merasa miskinnya, lebih lecak keadaannya, itu yazidu bidzalik, menambahkan dengan sebab itu, yuridu, menghendaki dengan lecaknya, dengan segala macam sederhananya, itu adalah karena Allah, karena haji atyaba. Jadilah hajinya lebih baik, hasilnya lebih suci dan lebih besar, lebih sempurna. Jadi semakin dia sederhana pakaiannya, semakin sempurna haji. Semakin lecek bajunya, semakin sempurna haji. Bukan seperti kita pengen keren, pengen bagus. Ya. Semakin dia sederhana, semakin lecek pakaiannya, kendaraannya, semakin sempurna dia punya pahalanya sama Allah.
Ini yang perlu kita tahu adab orang haji. Jadi jangan sombong, jangan bermewah-mewah, hendaklah dengan pakaian yang lecek, sederhana, badan berdebu. Nah, yang kelima di sini, hendaklah kalau kita haji ingat mau pulang ke akhirat atau ingat perjalanan akhirat. Ini kata Imam Ghazali, qala hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, as-safaru ila haji misalan lis-safari ila akhirati. Perjalanan ke haji contoh-contoh perjalanan ke akhirat. Misal perumpamaan yang akhirat. Mana seperti bayam bagi sebaiknya bagi orang yang haji ingat yastahdir, ingat ketika tiap-tiap amal dari amal perjalanan, pekerjaan dari pekerjaan akhirat yang menyamainya, yang menyerupainya. Jadi setiap jalan haji ingat perjalanan akhirat. Nah, seperti contohnya ketika dia mengucapkan selamat tinggal, wa yatadzakkaru inda wadda'il ahli. Dia ingat ketika ucapkan selamat tinggal kepada keluarga, makawan, begitu mau berangkat, itu wada'u, ingat akan selamat tinggalnya dia waktu sakaratul maut. Orang haji, kalau orang waktu mau meninggal, ucapkan selamat tinggal sama keluarganya yang hidup, karena dia pengen mati kan. Jadi berangkatnya dia dari rumah adalah seperti dia ucapkan selamat tinggal waktu sakaratul maut. Itu pertama, karena al-maut awal safaril akhirah. Mati itu permulaan perjalanan akhirat. Al-kuburu awalu manzilin min manazil akhirah. Kubur itu adalah permulaan tempat turun kita di akhirat. Mula-mula turun ke akhirat, masuk kubur. Nabi itu orang haji, begitu ucapkan selamat tinggal saya mau berangkat haji, sama juga selamat tinggal ketika dia mau meninggal. Ya. Kedua, waman akhadha zad, kalau kita ambil bekal untuk haji dalam perjalanan, untuk perjalanan itu ingat akan mengambil bekal untuk akhirat. Dibawa duit, bawa makanan, bawa baju untuk keperluan di haji. Asal juga ada sholat, puasa, zakat untuk keperluan akhirat. Ambil bekal buat haji seperti ngambil bekal buat perjalanan akhirat. Yang ketiga, wa min bu'dit tariqi wa khawfi sibai wal quta'i fiha tadzakkara ba'da bu'da tariqil akhirah. Dan jauhnya perjalanan haji dengan takut kepada binatang buas, pada perampok, itu adalah mengingatkan, karena kalau dia ingat jauhnya perjalanan akhirat. Kalau orang udah akhirat jauh, nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya. Habis juga haji. Kalau anak kita udah berangkat haji, seperti jalan menuju akhirat. Wafitnatin munkari, dan juga ingat ada fitnah munkar nakir, ada azab kubur. Jadi mau pergi perjalanan akhirat itu mengingatkan perjalanan ke akhirat, haji perjalanan akhirat, bahwa kita nggak kembali, kita menghadapi kubur, munkar nakir dan lain sebagainya, dan fitnah kubur. Dan minal iltifaf, dan daripada melipat pakaian waktu kita haji kan pakai ihram.
Nah ketika kita lipatkan ihram itu minal bil ihram, ketika melipat pada pakaian ihram adalah ingat iltifafa fil afad, ingat dilipat kita di kafan. Jadi pakai ihram, ingat bahwa kita kalau mati dipakai kafan. Ingat pakaian kafan. Pakai ihram, ingat kita melipat pakaian waktu kita mati. Ya. Wasai dan wasai baina Safa wal Marwah. Kita jalan dari Safa ke Marwah. Itu ingat taradud mundar mandir antara dua timbangan yang baik dan yang buruk. Yang mana yang lebih berat? Yang baik, yang jahat, yang baik. Itu sama juga kita lagi Safa Marwah. Safa Marwah. Ingat kita lihat timbangan kita, yang baik, yang buruk mana lebih berat. Jadi lagi sa'i ingat timbangan baik dan buruk. Wa minal waqif, dan daripada wukuf, waktu kita wukuf di Arafat, itu ingat waktu kita wukuf pada hari kiamat. Bagaimana kita bangkit hari kiamat di padang mahsyar, kita kumpul yang dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila sudah goncang bumi, takmul jibal kalihinal manfus, jadilah gunung melayang-layang, menjadilah manusia bertumpuk-tumpuk, kumpul di padang mahsyar. Kumpul di Arafat, ingat kumpul di padang mahsyar. Nah ini yang Imam Ghazali gambarkan perjalanan di dalam haji, kerjaan haji mengingatkan perjalanan akhirat dan kerjaan yang terjadi pada akhirat. Wukuf ingat kumpul di padang mahsyar. Ya. Ada kalamu, inilah perkataan Imam Ghazali mulakhasan yang diringkas dengan dikutip maknanya saja, tidak lafadznya, teringkas. Pandur, maka lihatlah akan dia di dalam kitab Imam Ghazali fi ma'ali pada tempatnya, wal amru kama dzakarahu, dan perkaranya seperti yang dia ceritakannya atau dia sebutkannya rahimahullah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat, wa jazahu, dan Allah berikan balasan minal muslimin, dari muslim khairan. Jadi ada terakhir, ada yang kita baca. Jadi kalau haji ingat perjalanan akhirat supaya haji kita betul-betul khusyuk. Wa yambaghi lil haji idza wasala ila haramillahi wa badil arab fahamid Makkah musharrafah zada Allahu syarafan. Wallahu a'lam. Sudah barang tentu sebelum kita tutup dengan doa zikir tauhid, ada beberapa yang diketahui bersama. Yang pertama insyaallah 24 Agustus 2020 bertempat di Musala An-Nur, Kelurahan Kepu. Adapun kitab yang akan dibaca Mizanul Kubro, yakni perbandingan mazhab hasil trombol di Masjid Awadin Senin yang lalu berjumlah Rp180.000, Rp180.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan yang terakhir undangan talim Selasa subuh, yaitu 8 Agustus di Masjid Aga Guru Syaban yang diasuh oleh Kiai Haji Soleh Noni Tafsir. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhalun.